Ini udah Saya terlalu tanya nih, lama. saya tanya aja. Kenapa? Perintah turunnya peristiwa kurban itu di mana, Bang apa namanya ini? Bang Rudi. Ini siapa ya? Perintah turunnya pengorbanan peristiwa kurban itu di mana, Bang? Ya, yang penting pasti di kitab Kejadian lah, nggak ada di luar itu. Iya, lokasinya itu penting, lokasinya itu di mana gitu. Turunnya perintah kurban itu. Gak ada lagi. Baru nyampe. Siapa itu baru nyampe? Matikan dulu mic-nya tuh Nandar. Siapa itu yang baru nyampe? Nanti dia lagi uha-uha kedengaran pula. Susah kita. Siapa namanya? Halo? Saya Ya, sekarang... kunci peristiwa kurban itu di mana turunnya perintah itu gitu. Kurban apa nih? Hari Raya Kurban. Ya, kurban, tapi katanya ada dua yang berkurban di kontra Ismail atau Ishak gitu. Jadi lokasinya itu yang jadi sama kunci. bilang ada kontra. Aku nggak ada bilang kontra kok. Karena orang Islam pun mengakui si Ishak kok yang dikorbankan, gimana sih? Ya, kok justru itu makanya kita kaji gitu kan. Jadi peristiwa kurban Ya, pengorbanan itu coba buka dulu. Mana, gitu. Coba buka dulu hadis. Kalian percaya hadis kan? Enggak, kita ini kan berbicara mencari masalah kejadian gitu. Jadi gini yang kita kupas gitu. Biar clear. Aku nggak bicara kejadian. Kita bicara dari dua kitab dong. Gimana sih? Dari dua keyakinan. Kalau kamu bilang kita bertentangan, ya kalau bertentangan kita tidak itu kan. Kalau sama ngapain kita bahas? Ini Bang. Justru itu dari versi Bang apa ini namanya? Silakan. Gimana dah? Nah, biar enak waktunya, dan ini kan yang nonton cuma sedikit, biar banyak, banyak. Tempatku udah 1000. Sebentar. Ya, menurut versi Bang Rudi itu perintah pengorbanan itu turunnya di mana gitu? Versi Bang Rudi. Turunnya di bumi lah, di dunia. Gimana sih, susah sekali. Di kota mana? Kan ada kotanya itu, Bang. Oh, sudah ada kota waktu itu ya? Oh, aku pikir belum ada kota. Halo? Ya, kalau sekarang namanya kita sebut kota gitu. Ya, terus apa yang mau diapakan? Gimana, Nandar? Lanjutlah dulu kita bincang-bincang, Nandar. Jangan dari Bible aja kau ambil, dari kitabmu juga ambil. Boleh dari Alkitab. Ini belum terjawab ini di Ya. Gimana perintah turunnya itu kok belum bisa dijawab itu? Sebentar. Sebelum ada Bang Rudi juga kan aku tadi udah ngomong mau selesai live-nya. Jadi bukan berarti aku mah jangankan sama Bang Rudi ya, sama siapapun nggak ada lah aku istilahnya takut berdebat, nggak ada. Makanya aku luangkan waktu ke Bang Rudi nanti habis sholat isya ya, jam 7:30. Tapi siap. Sebelum itu, coba buka dulu ini ku share screen-nya. Kita melihat dari sudut pandang Islam juga dong sekali-sekali. Nah, ini. Ya, silakan. Ya, dibaca dulu. Udah ada ku share screen itu. Tolong dibacakan Nandar langsung pada intinya saja. Coba. Ini hadis musnad. Coba Abang baca. Loh, jadi aku yang baca dulu. Langsung ke bawah ya. Aku kecil pakai. Ya. Sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Aqabah. Lalu setan menampakkan diri kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil. Setan itu pun hilang. Kemudian ia menghampiri Jumrah Wusta. Setan itu pun menampakkan lagi. Lalu Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil. Lalu setan itu pun menghilang. Kemudian dia buka kurung tanda kurung. Umat tanda kurung ya, di mana-mana ada tanda kurung. Ibrahim mendatangi Jumrah Kusha. Setan itu pun menampakkan kembali. Lalu Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil. Lalu setan itu pun menghilang. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, ikatlah aku agar tidak berontak sehingga darahku mengenaimu ketika engkau menyembelihku." Maka Ibrahim pun mengikatnya. Ketika Ibrahim mengambil pisau dan hendak menyembelih, diserukan dari belakangnya, buka kurung, tutup kurung, umat buka kurung, tutup kurung. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Jadi, kalau saya wajahku nggak kelihatan tuh Nandar, sentimen kali kau. Ya baru nampak. Jadi kalau merujuk kepada hadis ini, yang mau dikorbankan. Siapa itu?
Siapa Ya, baca perawinya di hadis atas itu? itu kan ada. Ah, Perawinya, ini Ya, perawinya siapa? dalam menceritakan kepada kami Yunus, dalam mengabarkan kepada kami Hamad dari Atto bin As-Sa'ab dari itulah kau lihat situ. Nanti kalau kurang paham ini ada tanda-tandanya, kau klik aja ada angka 1, angka 2. Ah, ini ada di bawahnya nya. Nah, gini Ya. aku kasih tahu Bang Rudi ya. Tahu saja, ya. Gini, sini aku kasih tahu Ya. Bang, gini ya. Menurut Gini, kalian, sebentar dulu dong, sebentar. Menurut kalian ini Namanya dari itu ya hadis, sanadnya harus jelas gitu. ya, Mustad Kalau Ahmad nggak ya, ngerti sanadnya di jangan ikut 2658 nanti cari ya. Kalau kalian meragukan hadis ini, nanti boleh kalian tunjukkan keraguan makanya kalian. gini Bang Rudi. Ya. Bang Rudi mau gini Bang. Bang Rudi mau meng-compare antara hadis, Al-Qur'an dan sebagainya. Nanti aku tunjukkan juga. Gini, Bang Rudi kalau berbicara tentang hadis, saya itu belajar tentang hadis, menguasai ulumul hadis atau mempelajari ulumul hadis, mustalahul hadis. Jadi tahu. Bang Rudi tahu sanad apa enggak? Ya. Sekarang aku Apa? tanya dulu kau percaya nggak hadis ini? Kalau begini, kalau nggak Bang. percaya biar kita lewatkan hadis ini. Sebentar begini. Ya. Jadi kita harus menguasai ulumul hadis, ya. Kita mustalahul hadis harus Banyak tahu yang itu harus kalian kuasai, ya. Untuk pembenaran memang banyak yang harus kalian kuasai, pembenaran itu. Oke, sebentar. Pembenaran. Nanti saya juga akan tampilkan bahwa yang dikorban itu adalah Ismail berdasarkan perspektif hadis. Makanya nanti saya cari juga. Ya. Oke, nah makanya abang harus paham dulu apa itu sanad. Ya. Nah, kemudian apa itu matan, kemudian juga apa itu perawi. Ya. Nah, perawi awal, perawi akhir. Nah, yang abang sebutkan di sini, ya ini namanya ada sanadnya ya, telah menceritakan atau hadasana Yunus, ya hadasana Yunus ahbarona Hamadu an Atha ibnu Syuaib. Ya, Nah, Ibnu Syuaib ini namanya mata rantainya. Tapi harus disebutkan juga apa namanya itu perawi akhirnya itu siapa, kemudian derajat hadisnya itu apa, karena begini, hadis maudhu itu juga ada perawinya, ada sanadnya. Terus sebentar, ketika kau bicara tentang bahasa Ibrani yang kau bilang, kau nggak merujuk ke arah seperti itu. Kayak tadi siapa sebelum ini bilang dari apa namanya, dari Syria katanya, dari ini. Aku jelaskan, Bang. Begini Bang, aku jelaskan. Sebentar ya. Sekarang menurutmu hadis ini sahih apa enggak? Sebentar Bang. Kalau sebentar, saya jawab dulu ya. Itulah kenapa Islam itu terjaga karena ada sistem periwayatan. Bukan karena ada pembenaran. Itu bukan periwayatan. Sedangkan kau aja tidak kenal orang-orang ini. Orang-orang ini tidak tahu peristiwa itu. Sebentar aku bilang lagi. Orang ini begini, orang-orang ini tidak tahu itu kisah itu. Bahkan Nabi pun tidak tahu kisah itu. Sekarang kalau kau buka Al-Quran, mana yang mengatakan Ismail yang dikorbankan? Tunjukkan sama aku. Oke, sebentar. Aku jelaskan yang ini dulu ya Bang. Begini. Ya. Kenapa Islam itu terjaga? Karena Islam itu terjaga keautentisitasan Al-Quran dan hadis berdasarkan sanad. Periwayatan. Nah, Bang Rudi memang menampilkan perawinya, sanadnya, tetapi perawi akhir tidak disebutkan, derajatnya apakah derajat hadis itu sahih, apakah hasan, apakah doib, apakah maudhu, tidak disebutkan. Ingat, hadis doib, maudhu pun sebentar. Kau tunjuk dulu, langsung aja. Sebentar. Kau bilang ini doib atau apa? Coba, bukan ini doib atau apa? Ya, lah. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka dia yang wajib membuktikannya. Abang yang membuktikan. Ini ada hadis sahih. Dari kumpulan hadis sahih ada 50 di sini kumpulan hadis sahih. Saya ambil salah satunya ini. Kalau kau bilang ini doif, sekarang kau bilang ini doif, aku bilang sahih. Tunjukkan ini doif dan bukakan ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan itu Ismail. Kalau ada. Ya, saya tunjukkan sebentar. Ayo Al-Quran langsung, Al-Quran. Sebentar dulu, belum. Langsung, karena yang paling tinggi itu Al-Quran. Yang paling tinggi Al-Quran. Langsung. Kenapa ditutup? Loh, kenapa ditutup? Al-Quran, Tuhanmu.
Tidak Nah, ada perselisihan di dalamnya. Kalau Bang. hadis oke, ada Aku perselisihannya. jelaskan dulu. Sekarang Aku saya minta di jelaskan Al-Quran dulu, biar tidak Bang. ada perselisihan. Ya, aku jelaskan dulu sebelum abang Ya, Al-Quran, ngomong. buka ayatnya. Langsung aja, tidak usah bertele-tele. Bukan bertele-tele, Bang, karena abang itu kan memberikan umpan, maka harus saya tangkap Ya. umpan tersebut. Ya, silakan. Ya kan? Abang melampirkan hadis. Menurutmu, hadis itu kan ada yang sohi, ada yang doif. Sudah. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Itu ada kitabnya, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis. Menurut Disebutkan, kitabnya, sebentar. ada sahih dan doif. Sekarang saya bilang itu sahih karena tertulis di dalam hadis-hadis sahih. Sekarang kau bilang doif. Bang? Nih kayak gini, Bang. Kalau abang menunjukkan bahwa hadis itu doif, syan, sohih, tunjukkan kitab. Kalau online ini memang kadang dibuat sengaja untuk membuat fitnahan, subhatan gitu loh. Itu bukan fitnahan. Kau buktikan itu fitnahan. Ada dua dalilmu. Pertama, kau bilang itu enggak sahih, doif. Buktikan. Kau bilang itu fitnahan. Buktikan. Sekarang gini. Biar kita jangan ada perselisihan di dalamnya. Karena hadis itu adalah pembenaran. Ada doif, ada itu. Sekarang mari ke Al-Quran. Bang. Pembenaran itu. Saya jelaskan sebentar. Buka langsung ke Al-Quran. Dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Jangan menutup permasalahan hadis terlebih dahulu. Karena abang kan memberikan subhatan mengenai hadis. Ya kan? Abang hanya menampilkan matan. Tahu kan matan? Abang tahu. Saya tanya matan aja nggak tahu. Tahu lah Yonatan Matan. Ayo, lama-lama. Karena bicara lagi. Kau mau sujud lagi. Abang berbicara hadis dengan saya 2 semester itu berbicara tentang ulumul hadis, mustalah hadis. Tunjukkan. Ya, ini hadisnya. Aku share screen. Tunjukkanlah itu. Silakan. Silakan. Saya berbicara, abang mendengar, abang berbicara, saya yang mendengar. Paham? Nah, paham. Sekarang tunjuk, tidak usah bertele-tele, kau tunjukkan ini doif, ini buktinya. Silakan tunjukkan. Itu sudah aku share screen. Makanya itu saya lagi menjelaskan, abang menyela terus pembicaraan saya. Penjelasanmu tidak menyangkut hadis yang kukasih. Hadis itu kan share screen dulu, jelaskan. Silakan. Misalnya, oh ini tidak ada. Misalnya kau bilang, silakan. Maka kita langsung kepada Al-Quran saja. Oke. Saya jelaskan teman-teman. Sebentar. Nah, Bang Rudi ini kan hanya menampilkan matan. Ya kan? Tahu kan matan? Nggak ngerti. Matan, searching karena matan. Kemudian dengan perawi. Ada perawinya di sini ya. Ada perawinya dan tidak disebutkan bagaimana perawi tersebut. Nah, di dalam hadis ada namanya takhris hadis, kemudian apakah perawinya ini sikoh atau tidak, dobit atau tidak, ada ilat atau tidak, ada tak atau tidak. Selagi anda belum menguasai ini, maka salah kaprah kalau hanya mencatutnya. Kemudian perawi akhirnya siapa? Saya tanya ini perawi akhirnya siapa, Bang? Ya makanya aku bilang, silakan kau tentukan, semua menyaksikan. Ini doif atau sahih. Silakan tentukan, doif apa sahih. Justru itu, Bang, di sini itu biasanya kan ada namanya rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Di akhir matan yang abang berikan kepada saya, enggak ada tercantum rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Bagaimana saya mempercayai apa yang abang nyatakan? Tuh, lihat tuh. Nih, abang ya, saya lihat nih ya, footnote dari 1 sampai 5 tidak disebutkan, nih, dari 1 Yunus bin apa itu sanadnya, perawinya tidak disebutkan. Berarti ini doif. Berarti ini doif. Justru abang yang harus memberikan bukti kepada saya. Abang diambil dari bilang ini sahih. Saya bilang ini sahih. Abang dari tahu mana? enggak? Karena dia dimasukkan di sini kitab-kitab ini nih. Kitab-kitab yang sejajarkan dengan Bukhari, Muslim dan segala macamnya. Sekarang Bang, dari sini saja abang salah. Kau tentukan dulu ini doif atau asli. Abang yang nyantumkan ke saya. Gini, Bang, kalau abang ngambil dalam kitab Bukhari, begini. Saya jelaskan, Bang.
Kalau abang ngambilnya di dalam kitab Bukhari atau di dalam kitab Muttafaqun Alaihi, Muslim, Bukhari, itu dipastikan sahih. Itu. Nah, masalahnya apa yang abang ambil ini dari mana? Apakah dari Bukhari, Muslim atau bukan? Ya. Bukan kan? Bukan kan? Dari mana itu? Dari mana itu? Ini sudah ada yang 24 ini. Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ini. Musnad Ahmad ini berisi hadis-hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad yang belum tentu semuanya sahih, Bang. Berarti kau belum percaya yang belum tentu semuanya sahih. Sementara Ahmad dikatakan sahih. Makanya itu coba gini aja, Bang. Coba abang klik, itu kan ada Bukhari itu. Nah, Sahih Muslim tuh ada tulisannya kan Sahih Bukhari. Coba abang klik dengan periwayatan yang sama, ada tidak? Coba tuh. Saya tunggu sekarang. Iya ini. Oh, nggak harus semuanya ada di dalam semua hadis. Ada, Bang. Oke. Itu. Kalau abang berbicara sekarang hadis sama saya belajar hadis itu, Bang, 2 semester. Berarti itu doif. Tentukan itu berarti doif. Lah. Loh kok lah? Harus berani. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Begini loh ya. Begitu. Yang harus mentahriz hadis kan abang yang melampirkan data. Abang tahu sendiri kan formula di dalam hukum positif. Barang siapa yang menyatakan wajib dia membuktikannya. Sudah saya buktikan. Dia masuk di dalam hadis-hadis sahih. Sekarang kau bilang doif atau enggak? Hadis sahih itu coba tuh. Kalau Sahih Bukhari itu ada tuh depannya tuh. Abang lihat sendiri kan nih Sahih Bukhari itu. Sekarang berarti itu doif. Berarti itu doif atau gimana? Lah, makanya abang searching dengan narasi yang sama di kitab Bukhari, ada enggak? Coba kita cari di narasinya di dalam Bukhari Ismail yang disembahkan. Silakan. Ya, kan saya kan pakai HP nanti, makanya gini. Abang kalau berani debat dengan saya, begini. Abang kalau berani berdebat dengan saya mengenai ini berdasarkan 2 perspektif, Alkitab, Biblos, ya, Al-Quran dan hadis mengenai siapa yang dikorbankan baru. Berani enggak? Tapi jangan ngasih. Berani lah. Sekarang ini kalau loh, memang kita selama ini tidak 2 arah. Selama ini kita nanti jam 8. Sekarang sebelum jam 12 masih ada waktu. Kau cari dulu yang kau bilang itu bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail dari hadis. Silakan. Kan kau yang mendalilkan. Kalian dari tadi punya diskusi tentang itu. Jangan lari kemana-mana. Abang menyatakan sesuatu dan abang harus membuktikan apa yang bawa abang itu. Kalau yang sahih, Bang, sudah nyatakan tadi. Abang sendiri tadi lihat di situ. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Yang namanya sekarang begini, Bang. Sekarang terima. Sebentar. Aku terima kamu bilang sebentar. Dengarkan saya dulu. Juga mengatakan sebentar dong. Kau dari tadi kan sudah bicara. Kau dari tadi bicara tunggu. Sebentar. Kamu tadi mengatakan harus ada di Sahih Bukhari dan sementara judul kalian Ismail yang dikorbankan. Carikan. Kita uji nanti dengan Al-Quran. Ya, sebentar. Kalau nyari itu kan harus referensi literasinya harus jelas. Tapi kok ahli hadis? Ya, kami butuh ahli hadis kau bilang tadi. Bukan masalah ahli hadis. Kita harus mentahriz hadis tersebut. Sekarang saya mau tanya, abang ngerti tahriz nggak? Kau cari aja. Selesai itu. Sekarang aku tanya kepada abang, tahriz hadis tahu apa enggak? Ya nggak tahu lah aku itu imanmu. Kau yang menjelaskan sama aku. Tahriz hadis aja enggak ngerti. Bagaimana abang tahu bahwa yang dilampirkan oleh abang ini hadis sahih? Begitu loh. Tahriz hadis enggak ngerti. Sahih. Mengenai nanti tidak kan kau yang memuji. Loh, kau gini, yang memuji. Bang, kalau kita berbicara Alkitab. Sebentar. Kalian tadi mendalilkan kulihat bahwa yang disalibkan Ismail. Kalian tidak bisa memberi bukti dari Al-Quran. Coba kita buktikan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran, oke. Al-Quran, surat As-Saffat dari 102 sampai 112. Ya, 37 ya. Baca. Surat 37, tunggu. Surat 37 ayat 102. 102. Ya, silakan.
Ya, abang bacakan aja. Mana? Maka ketika anak itu sampai buka kurung tutup kurung pembenaran, sanggup itu kalau buka kurung tutup kurung pembenaran ya, sanggup berusaha bersamanya, buka kurung tutup kurung Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan buka kurung tutup kurung Ismail menjawab. Tunjukkan di bahasa Arabnya mana Ismail di situ. Coba. Sekarang saya tadi nyuruh apa? 102 sampai 112 dibacakan dulu, Ya satu-satu dulu kita, 102 dulu. Ada nggak kalimat Ismail dalam bahasa Arab di situ? 102 secara satu pikop, Bang. Satu pikop. Dia buka kurung tutup kurung Ismail menjawab. Kalau dalam kami buka kurung tutup kurung pembenaran. Wahai anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan buka kurung tutup kurung Allah kepadamu. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan buka kurung tutup kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia buka kurung tutup kurung Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya buka kurung tutup kurungnya, buka kurung tutup kurung untuk melaksanakan perintah Allah, banyak kali buka tutup kurungnya. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Mungkin ini gajah atau apa enggak, yang besar penting. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi. Di sini tidak buka kurung tutup kurung ya, langsung Ishak. Seorang nabi yang termasuk orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya kepada Ishak. Udah, aku boleh menjelaskan. Silakan. Aku menjelaskan, tolong abang diam dulu sejenak, jangan ngacir seperti jangan lupa sebelum kau menjelaskan tunjukkan kalimat Ismail di 102 itu. Silakan. Oke, aku jelaskan ya. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun saudara-saudari yang terkasih. Bukan khotbah. Kau jelaskan mana Ismail di dalam kalimat itu. Cepat, silakan. Nggak usah bertele-tele. Silakan. Jelaskan tuh. Kalau debat sama aku kurang apa enaknya coba kan? Disuruh nggak mau dia. Ya, jangan bertele-tele itu aja. Ayo, cari kata Ismail dulu. Kata Ismail. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudari yang terkasih berada, kiranya saudara-saudari terkasih dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, kemudian diselamatkan Tuhan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Bertele-tele Nandar, tunjukkan di situ kalimat Ismail. Selesai. Ini saya Bang, mukadimah kan nggak apa-apa, karena abang mukadimah kita tancap gas karena kau sebentar lagi akan melakukan ibadah sujud. Oke. Dari surat As-Saffat ayat 102 sampai 112 sangat memberikan gambaran kepada kita saudara bahwa peristiwa penyaliban, pengorbanan maksud saya, Ismail itu adalah lebih dahulu ada. Setelah peristiwa itu secara utuh selesai, barulah lahir Ishak. Jadi tidak mungkin Ishak dikorbankan, sementara kejadian itu Ishak belum lahir. Setelah ayatnya, mana bahasa Arabnya di situ Ishak? Silakan, Ismail. Mana situ bahasa Arabnya Ismail? Silakan. Aku mau lihat kehebatan kau bahasa Arab. Jangan kau bohong-bohongi semua orang. Oke, sebentar. Berbohong. Aku nggak mau berbohong. Ya, kalau nggak mau kau berbohong, tunjukkan mana Ismail situ. Makanya sebentar sabar aja Bang, nggak usah ngotot Bang, tenang aja. Ngotot, sebentar lagi kau kan mau sujud, ibadah sujud, ibadah sholat. Ngotot, udah Abang diam aja dulu, kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. Permintaan itu sederhana, tinggal kau tunjukkan, kau blok, ini loh, silakan, yang mana? Oke. Coba Abang lihat 102 itu ya, ayat 102, coba lihat. Ini, yang mana? Kau tunjuk biar ku blok, yang ini kah? Yang ini, pelan-pelan ku buka ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau ada kau bilang berhenti ya. Oke.
Aku jelaskan ya. Mana? Auzubillah. Dengarkan aku lagi ngaji. Oh, bilanglah. Kau nggak kau kasih tahu. Biar abang Kalau nanti mengaji, dijelaskan. kalau kata Ini- Pak Budi, kau mengaji nggak boleh seperti itu, harus pakai apa kopiah, harus bersih. Ada Pak Budi kemarin lawanku debat, langsung dia ganti. Kata siapa, Bang? Kata siapa, Bang? Kata siapa? Pak Budi lawan Pak Budi. debatku. Ini kalau bicara, kalau mau mengaji nggak boleh sembarangan. Bentar dulu. Kamu berbicara atas dasar asumsi, saya berbicara atas dasar dalil. Saya bacakan dalilnya ya. Silakan. Sebelum biar pengetahuan buat bersama. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat bentuk pakaianmu seperti apa. Allah itu melihat kepada hati, yang dulu ila qulubikum wa amalikum. Selagi pakaian sebentar, Kau Bang. banyak kali. Memang bisa pakai jas ke masjid. Yang Saya beneran aja kau bisa pakai celana pendek ke masjid. Yang beneran aja kau. Dulu, belum selesai saya ngomong. Ya, Saya silakan. membaca Al-Quran, saya menutup aurat. Iya kan? Mana ada aurat kau tertutup? Hidung kau aja masih nampak. Apaan? Membaca Al-Quran, saya kan menutup aurat. Apa yang salah? Kecuali saya pakai bikini. Kalau kau Enggak, mau Bang, salahkan, kalau saya pakai bikini, kalau saya pakai bikini atau pakai cangcut seperti Yesus Hamasyah disalib, mungkin nggak boleh saya baca Quran. Orang saya tapi kau pakai bilang tidak melihat pakaian, melihat hati. Gimana sih kau? Iya, kontradiksi. Belum berapa menit kau sudah kontradiksi Islam harus melihat secara komprehensif bahwa ya, Allah juga itu kontradiktif. Belum berapa menit sudah kontradiktif. Kalau kami, kamu mau telanjang berdoa silakan, tetapi ingat kata Yesus harus di tempat yang tertutup, tersembunyi. Matius 6. Oh, Allah. Ayatnya ada. Saya juga tahu bahwa di dalam Islam itu ada juga aurat. Memang Allah itu tidak melihat. Dalam arti pakaianmu bagus atau mana, yang penting menutup aurat. Saya bacakan aja dulu, gak usah mengalor ngidul kemana-mana. Ya, ya buka kan? Ismail. Kembali Ismail, mari kita bacakan ayatnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunaya inni arafil manami anni arjahuka pangdur madata. Jangan sebentar. Siap. Biar nampak kau. Oh ya banatif al matu maru sataziduni insyaallah minas sabirin. Nah, Abang, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Abang yang bilang lu abang yang terkasih gitu kayak kata sambutan. Abang yang terkasih Tuhan yang insya Allah bersahabat. Silakan. Ketika saya menjelaskan, saya akan mengcompare di dalam kaidah atau gramatikal Hebrew. Sebentar, Bang. Di dalam bahasa Ibrani itu ada namanya gramatikal Hebrew. Ada fi'il. Saya tidak tanya Ibrani, saya tanya Al-Quran itu tadi. Itu saja tunjukkan mana Ismail di situ. Selesai permasalahan kita. Sebelum saya menunjukkan terlalu bahwa panjang Anda. Kayak aku kalau kau tanya aku cepat. Bentar. Makanya jangan disela dulu. Berikan saya waktu, nanti setelah saya menjawab, Abang boleh mengantitesa apa yang saya sampaikan. Paham sampai di sini? Di dalam bahasa Ibrani ada al, ada hofe. Bukan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Ya, sebentar, Bang. Aku itu harus bagaimana? Ibrani. Langsung kepada bahasa Arab. Ajari kami semua bahasa Arab. Gak usah bahasa Ibrani. Ini saya lagi mengajarkan kepada Abang tentang kaidah di dalam bahasa Arab, bahwa di dalam bahasa Arab itu ada nahwu sorof, ada balago, ada lugo, ada fi'il amr, ada fi'il madi, fi'il mudhari. Kenapa siapa lo gak berani? Tunjukkan mana Ismail. Tunjukkan mana Ismail. Selesai. Dengarkan dulu saya, Bang, bahwa di dalam bahasa Arab ada kata kerja masa lampau, ada fi'il amr, ada peristiwa yang disebutkan. Ada buka kurung, tutup kurung. Kau jelaskan juga, ada buka kurung, tutup kurung. Dalam Al-Quran ada tutup kurung dan buka kurung. Ya. Al-Quran mengisahkan peristiwa ini setelah lalu. Memang saya akui bahwa di dalam Quran As-Saffat ayat 13 memang tidak disebutkan Ismail. Nggak disebutkan. Tetapi kita itu punya nalar.
Sudah Tar cukup. dulu, Tidak tar dulu, disebutkan sebentar, Ismail, belum saya jawab. tapi tafsir Nah, untuk belum saya pembenaran. jawab, Bang. Belum saya Tidak jawab. disebutkan. Nah. Sudah. Berarti asumsi Nah. semua kalau nggak disebutkan. Bukan Sama asumsi, dengan kau, sekarang begini, Bang. sama dengan Sekarang kau begini. ketika aku menjawab tidak tertulis kau bilang itu asumsi. Masa kau nggak bisa Begini, bilang Bang. itu asumsi? Oh, Tidak ada tertulis. Ya sudah. Ngapain kau lanjutkan? Aku hanya minta itu, tidak ada tertulis Ismail. Buka kurung tanda kurung itu adalah pembenaran. ini Kan Bang, terbukti. sebentar, Bang. Jangan kayak gitu, Bang. Jangan kayak gitu, Bang. Kalau debat itu Siap. Ya mau nangis dia. bukan, Silakan. Bang. Ya. Ada peristiwa masa lampau, ada present, masa yang saat ini sekarang dilakukan. Nah, peristiwa penyaliban, pengorbanan seorang anak yang akan dikorbankan itu adalah peristiwa sebelum kelahiran Ishak. Sekarang aku mau nanya, sebelum Ishak lahir, Abraham punya anak siapa? Banyak. Lah, siapa anak Abraham banyak? Siapa? Ya ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Enggak, sebelum kelahiran Ishak, Abraham punya anak siapa? Anak pertamanya siapa? Ismail. Ya. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, di dalam Kejadian Sefer Bereshit pasal 16 ayat ke-16, ketika Ismail dilahirkan Hagar, Ibrahim berusia 86. Itu betul. Dia pertama betul. lahir. Tetapi Ya, yang dikorbankan tidak ada sini Ismail. Kau itu namanya asumsi. Nah, itu Tuhan loh, sudah tingkat Tuhan. Tuhan saja tidak berani mengatakan Ismail. Tuhan tidak berani mengatakan Ismail. Lalu Tuhan bagaimana? tidak berani mengatakan Ismail. Lalu Tuhan bagaimana tidak berani mengatakan Ismail. Lalu bagaimana di dalam Kejadian 21 setelah Kita buka Ismail? Kejadian 22. Kita buka Kejadian 22. Jelas dikatakan di sana siapa. Inilah baru Tuhan, sesungguhnya Tuhan, tidak ragu-ragu. 22. Share screen. Tuhan tidak boleh ragu-ragu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Silakan. Coba baca ada ayat kedua. Ada nggak kalimat seperti itu di dalam Al-Quran? Berbawalah Ismail, ada nggak? Ya, coba lihat pasal kedua-satunya. Pasal kedua-satunya, lihat. Pasal kedua-satu. Ya. Us anak sulung dan Bus adiknya kemulah ayah Aram. Dari ayat pertama. Pertama mana? Pasal 21 ayat pertama. Pasal 21. Oh, pasal 21. Kejadian 21 bilanglah. Ya, kan aku bilang pasal 21. Oh, bilang tadi ayat 21. Ya, dari pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak barulah itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anak itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya itu lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuaku. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjalanan besar dari sapi itu. Ya, silakan. Ya. Di sapi itu setelah usia berapa tahun? Beda zaman, beda usia. Ya, enggak. Menurut tradisi, ya menurut beda Mishpah. Zaman, beda usia. Beda zaman, beda usia. Aku tanya, menurut tradisi Yahudi berdasarkan Talmudnya, Torah lisannya itu, anak di sapi itu berapa tahun? Beda zaman, beda usia. Yang aku tanya berapa tahun, bukan beda zaman, beda usia. Talmud itu ditulis tahun berapa? Kisah Abraham ditulis tahun berapa? Gitu. Oke. Nah, di dalam Kejadian, saudara, begini ya. Di dalam Kejadian 16 ayat ke-16, Ismail dilahirkan pada saat Abraham usia 86 tahun. Siap. Ketika Ishak lahir,
Abraham usianya 100 tahun, berarti ada 14 tahun selisih antara mereka. Nah, kemudian bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari itu. Ishak disapi. Jadi disapi itu 2 tahun, berarti usia Ismail 16 tahun, saudaraku. Nah, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan ini perempuan itu asumsi kan. Sebentar, coba dibaca asumsinya. Coba ayat 9-nya baca. Karena coba. begini, sebentar, itu asumsi. Asumsi bagaimana? Makanya asumsi. Kok 16 tahun? Oke, oh iya 16 tahun. Kau berpatokan kepada Abraham, oke. Ya, oke lah. Disapi. Oke. Iya, 2 tahun kan? Mana baca? Iya, coba ayat 9-nya dibaca. Ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Agar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Artinya bermain sudah lebih dari anak umur 5 tahun ya. Kalau 1 tahun tidak bisa bermain. Atau disapi, kau bilang 2 tahun tidak bisa bermain. Kalau disapi kok. Itu kan setelah berlalu. Oke, berarti ingat, ayat 8 kan setelah selesai. Ayat 8 setelah selesai. Pada waktu itu katanya, artinya setelah Tidak lah. Bentar, nggak bisa kau bilang itu berlanjut, nggak bisa kau bilang itu berlanjut. Karena tidak mungkin. Oke. Bertambah besar. Berapa tahun? Bentar, dengarkan saya dulu. Disapi berapa tahun? Disapi berapa tahun? Disapi berapa tahun? Aku ingat. Disapi menurut kau berapa tahun? Silakan. 2 tahun. 2 tahun? Iya. Dari mana kau tahu pendapat data itu 2 tahun? Lah 2 tahun memang. Dapat dari mana? Lah, emang dari 2 tahun tradisi Yahudi juga sama dengan Islam. Tradisi 2 tahun. Yahudi yang mana? Zaman Abraham. Itu sudah hukum Zaman nisbahnya. Abraham. Kamu berarti nggak tahu Talmud. Nggak tahu. Zaman Abraham belum ada yang kau bilang hukum ini, nggak ada. Oke. Nah, ada 2 tahun, Bang. 2 tahun sekarang begini. Kita bilang itu asumsi karena kita melihat orang zaman sekarang. Begini. Itu asumsi karena kita melihat orang zaman sekarang. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Di sapi ini kan karena dia selesai menyusui. Sekarang berapa tahun harusnya di sapi itu? Teman saya 12 tahun baru bisa lepas susu dari mamanya. Teman saya ada itu. Sudah dewasa dia perempuan lagi. Masih menyusu sama mamanya sampai umur 11 tahun. Yang kita bahas di sini adalah Ishak, bukan teman Ishak. Makanya tunjukkan 2 tahun. Tunjukkan 2 tahun. Oke. Mana? Silakan. Menurut saya 2 tahun itu adalah tradisi memang. Menurut kau. Oke, sekarang menurut kau berapa? Ditolak. Kalau menurut saya 2 tahun salah. Menurut kau relatif. Menurut relatif kawanku 12 tahun menyusu masih sama mamanya. Ishak, ini bukan teman abang. Ishak Gak tahu aku. Penting dibilang di situ di sapi titik. Sekarang kita nggak tahu. Sekarang begini, oke. Di sapi itu rata-rata berapa tahun? Tahu kan di sapi? Nggak tahu aku. Zaman Abraham beda orang. Umur orang panjang-panjang. Sedangkan Abraham panjangnya, Bang. Ini menyusui bocah. Beda. Sebentar, beda. Bayi zaman dahulu tidak sama dengan bayi zaman sekarang. Beda itu. Ambil berapa tahun aja deh, terserah Bang. Mau enaknya ke Abang berapa tahun? 10 tahun. Anggap 10 tahun. Oke, 10 tahun. Berarti usia Ismail 14 tahun tambah 10 berapa? Ya, 24. Terus 24. Oke. Nah, kita sepakat ya, itu usianya 24 tahun. Sekarang baca ya 10-nya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Agar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba itu tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anak itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunan ialah berasal dari Ishak. Ingat ya, Ishak ya, tidak Ismail. Tetapi keturunan dari hambamu itu tetap hamba. Akan kubuat menjadi satu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Ya. Akal sehat yang mana? Nenek-nenek usia 40-50 tahun menggendong anak 24 tahun di bahu seorang ibu. Siap, ku jawab.
Di situ sebentar. Di situ tidak dijelaskan. Sebentar. Orang. Wah, sebentar dong. Dengar dulu penjelasanku. Dengar penjelasanku, ya. Bahwa sebentar. Bahwa pada masa itu orang-orang tua umurnya panjang-panjang. Jangan kau bilang umur 54 tahun. Dari mana kau tahu Hagar umur 54 tahun? Yang pertama. Yang kedua. Sebentar, yang kedua. Si Ismail umur 24 tahun digendong di bahu. Sebentar. Itu menunjukkan Ismail itu anak idiot, bodoh, cacat mental, cacat fisik. Jadi dia tetap kuntet. Jadi bisa digendong. Bisa saja. Kita nggak tahu. Saya sudah pernah bahas itu di video saya sebelumnya. Kita tidak disebutkan di situ dia orang normal. Kita lanjutkan buktinya ya. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Ini menjelaskan bahwa anaknya itu pertama pemalas, bodoh, idiot, kuntet. Bisa jadi. Kemudian lihat, dia diajari oleh malaikat. Lanjut. Dan dia dulu agak jauh kira-kira sepermana jauhnya. Sudah. Aku melihat anak itu mati. Sebentar, nggak usah nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berkata Hagar kepadanya, apakah engkau silakan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat yang terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga melihat sebuah sumur, pergi mengisi air, kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ingat ya, ini. Allah langsung mengajari anak itu. Sebelumnya dia idiot, tidak pandai apa-apa. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Lihat, Allah langsung mengajari dia. Kalau tidak Allah mengajari dia, maka dia tetap idiot, kuntet, bodoh. Itulah sebab dikatakan keledai liar. Keledai itu kecil, tidak seperti kuda. Ayatnya ada di Kejadian 16. Ini bukan main-main ulasan ini, udah pernah saya bahas ini kok. Ya, Kejadian 15. Bang, aku udah mau sholat nih, sebentar. Nanti kita lanjutkan. Makasih ya, Bang. Nggak mungkin kualang-alangi kau. Oke, siap. Sampai jumpa, Nandar. Yuk. Jangan lupa lagi. Siap.